Pembentukan mental Anda, citra diri. Bagian kedua dari konsep diri Anda adalah citra diri. Citra diri adalah cara Anda melihat dan memikirkan diri Anda saat ini. Citra diri sering disebut sebagai cerminan batin. Anda terus-menerus melihat pada cermin ini untuk mengetahui bagaimana Anda harus bekerja atau berperilaku dalam situasi tertentu. Perilaku Anda di luar selalu konsisten dengan gambaran di dalam yang Anda miliki tentang diri sendiri. Misalnya, jika Anda melihat diri Anda sebagai sosok yang tenang, percaya diri, dan kompeten di setiap aspek penjualan dan bisnis Anda, setiap kali Anda terlibat dalam aktivitas tersebut, Anda akan merasa tenang, percaya diri, dan kompeten. Anda akan merasa positif dan gembira. Anda akan tampil dengan baik dan memberikan hasil yang luar biasa. Jika karena alasan apapun hal itu tidak berhasil, Anda akan membuang dan menyingkirkannya sebagai suatu situasi temporer. Citra diri Anda jelas. Dalam pikiran, Anda melihat diri sendiri baik dan mampu di bidang tersebut, dan tidak ada seorang pun yang dapat merusak gambaran mental tersebut. Peningkatan tercepat pada hasil penjualan dan bisnis berasal dari perubahan citra diri Anda, dan karena perilaku dan perasaan Anda berbeda, Anda mendapatkan hasil yang berbeda pula. Beberapa tahun lalu, ketika menjual keanggotaan klub diskon, kami akan menutup presentasi kami dengan memberi calon pelanggan sebuah buku kecil yang menekankan manfaat keanggotaan dan mendorongnya untuk memikirkannya. Citra diri saya seperti itu, sehingga saya tidak mendorong diri saya untuk meminta calon pelanggan tersebut mengambil keputusan membeli. Sepanjang hari, saya akan pergi dari suatu kantor ke kantor lain untuk memberikan presentasi dan meninggalkan buku kecil itu agar dibaca calon pelanggan. Seperti yang Anda duga, kami tidak menghasilkan penjualan sama sekali. Ketika kami mengunjungi kembali orang-orang tersebut, mereka akan berkata bahwa mereka tidak tertarik. Kami mulai putus asa. Pada saat itu, kami hidup pas-pasan. Walaupun bertemu dengan banyak calon pelanggan, penjualan yang kami hasilkan sangat sedikit. Kemudian kami mendapatkan penyingkapan yang mengubah karir kami saat itu. Kami menyadari bahwa rasa takut untuk meminta pesananlah yang menyebabkan semua masalah ini, bukan karena calon pelanggan. Penyebabnya adalah saya. Saya harus mengubah citra diri saya, dan dengan demikian mengubah perilaku saya jika ingin berhasil, supaya hasil saya meningkat. Keesokan harinya, saya memutuskan bahwa saya tidak akan menghubungi kembali calon pelanggan. Ukuran pembelian mereka sedikit, dan ketika saya menyelesaikan presentasi, calon pelanggan akan mengetahui segala sesuatu yang diperlukannya untuk mengambil keputusan. Tidak ada manfaat atau keuntungan meninggalkan materi atau memberi kesempatan beberapa hari bagi calon pelanggan untuk berpikir. Tidak ada manfaatnya untuk meninggalkan buku kecil itu untuk dibacanya kembali. Pada kunjungan pertama, ketika saya selesai memberikan presentasi kepada calon pelanggan baru, kemudian dia berkata, "Beri saya kesempatan untuk memikirkannya. Inilah saatnya telah tiba." Kemudian saya tersenyum dan mengatakan dengan sopan bahwa saya tidak akan melakukan kunjungan ulang karena saya terlalu sibuk menjual dan berbisnis, dan saya sibuk dengan pelanggan yang lain. Kemudian dia berkata, "Anda telah mengetahui." Kemudian saya berkata, "Anda telah mengetahui segala sesuatu yang perlu Anda ketahui untuk dapat mengambil keputusan sekarang. Mengapa Anda tidak melakukannya?" Saya ingat ia mengangkat bahunya dan berkata, "Baiklah, saya akan membelinya." Bagaimana caranya saya membayarnya?
Itu yang dia katakan. Saya keluar dari kantor tersebut seperti terbang di atas awan. Hari itu juga saya menghasilkan penjualan 3 kali lipat. Minggu itu saya berhasil menjual lebih dari siapapun di dalam perusahaan. Pada akhir bulan saya dipromosikan ke posisi manajer penjualan dengan 10 orang anak buah. Saya beranjak dari menghasilkan 1 atau 2 penjualan seminggu menjadi 10 sampai 15 penjualan. Saya beralih dari terus-menerus merasa khawatir tentang uang menjadi mendapatkan gaji besar dengan komisi dari aktivitas seluruh tenaga penjual saya. Kehidupan penjualan saya tinggal landas dan dengan sedikit perkecualian. Hal itu tidak pernah berhenti. Titik baliknya adalah keputusan saya untuk mengubah citra diri dan membuatnya lebih konsisten dengan hasil-hasil yang saya inginkan dan bukan hasil yang saya dapatkan.